Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Azmi Umroh dengan NIM 0902062127. Saya Amanda Salsabila Nasution dengan NIM 090106210004. Dan saya Yani Lukman dengan NIM 090106210020. Pada episode kali ini kita akan membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat 187 hingga 190 yang mengatur tentang puasa dan beberapa aspek penting lainnya. Betul sekali, ayat ini sangat relevan, terutama di bulan Ramadan. Mari kita mulai dengan bagian pertama, yaitu tentang halal berhubungan suami istri di malam hari puasa. Dalam konteks ini, istri dan suami digambarkan sebagai pakaian satu sama lain. Ya, istilah pakaian itu sangat indah, menunjukkan bahwa pasangan saling melindungi dan menutupi. Hal ini adalah pengingat bahwa Allah memberikan kita keringanan selama bulan puasa, terutama setelah seharian berpuasa. Dan menariknya, Allah juga tahu bahwa kita sebagai manusia memiliki nafsu. Dia memberikan ampunan bagi mereka yang mungkin tidak dapat menahan diri sebelum ayat ini diturunkan. Ini menunjukkan kasih sayang Allah yang sangat luar biasa. Betul sekali. Dan setelah memberikan keringanan itu, Allah juga mengingatkan kita untuk mencari kebaikan dalam hubungan suami istri. Ini adalah aspek yang sering kali terabaikan. Dalam konteks puasa, Allah mengatur waktu dengan jelas dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dia menyebutkan tentang benang putih dari benang hitam yang merupakan tanda fajar. Hal ini menandakan bahwa kita harus menghentikan semua aktivitas makan dan minum saat fajar tiba. Dan jangan lupa, setelah kita berbuka, kita diingatkan untuk menyempurnakan puasa hingga malam. Ini menunjukkan bahwa puasa adalah ibadah yang harus kita jalani dengan penuh kesadaran. Tepat sekali. Selain itu, ada juga larangan untuk bercampur dengan istri saat kita beritikaf di masjid. Iktikaf adalah waktu yang sangat khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan itu harus dijaga kesuciannya. Ini merupakan bagian dari usaha kita untuk meningkatkan ketakwaan. Allah menjelaskan semua ini agar kita bisa lebih bertakwa dan memahami makna di balik puasa. Jadi, bisa kita katakan bahwa ayat ini tidak hanya mengatur tentang puasa, tetapi juga mengajarkan kita tentang hubungan, kasih sayang, dan kedekatan kita dengan Allah. Sekarang mari kita beralih ke ayat 188. Di sini Allah melarang kita untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Betul sekali, ayat ini sangat krusial karena berbicara tentang harta dan keadilan dalam bertransaksi. Betul banget Amanda, ayat ini mengingatkan kita untuk tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ini bisa mencakup berbagai untuk penipuan atau kecurangan. Ya, dan yang menariknya Allah juga melarang kita untuk membawa unsur harta kepada hakim hanya untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Ini menunjukkan betapa pentingnya integritas dalam bertransaksi. Ya, benar sekali. Jadi, tindakan manipulasi hukum itu bukan hanya tidak etis, melainkan juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain itu, Allah menekankan bahwa kita harus menyadari apa yang kita lakukan. Jika kita tahu bahwa tindakan kita salah, maka kita harus bertanggung jawab atasnya. Tepat sekali Yeni. Ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya kejujuran dalam setiap transaksi. Kejujuran itu bukan hanya tentang tidak berbohong, tetapi juga menghormati hak orang lain. Dan kita juga harus ingat, perilaku batil ini bisa membuat dampak negatif baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Islam, kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan kita. Selain itu, dengan menghindari kecurangan, kita juga menjaga hubungan sosial yang harmonis. Ketika kita saling menghormati hak masing-masing, masyarakat akan lebih rukun. Betul sekali Yeni. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ayat ini mengajarkan kita agar selalu menjaga keadilan dan integritas dalam setiap aspek kehidupan kita, terutama yang berkaitan dengan harta. Dan dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Oke, sekarang mari kita beralih ke ayat selanjutnya, yakni ayat 189. Ayat ini mengandung banyak makna yang dalam, terutama mengenai bulan sabit dan konsep kebajikan dalam Islam. Ya, dan menariknya ayat ini dimulai dengan pertanyaan tentang bulan sabit. Allah menjelaskan bahwa bulan sabit adalah tanda waktu bagi manusia, terutama untuk menentukan waktu ibadah haji.
Ini mengingatkan kita betapa pentingnya observasi alam dalam kehidupan sehari-hari kita. Tepat sekali. Selain itu, Allah juga menekankan bahwa kebajikan sejati terletak pada ketakwaan. Jadi, bukan sekedar mengikuti tradisi, tetapi inti dari semua ibadah adalah sikap hati yang tulus. Benar-benar aku sangat setuju, dan Allah juga menyuruh kita untuk memasuki rumah dari pintu-pintu. Ini bisa diartikan sebagai simbol tata krama dalam interaksi sosial kita. Ada cara yang benar untuk menjalani hidup. Dan yang paling penting, kita harus selalu bertakwa kepada Allah. Ketakwaan adalah kunci untuk meraih keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa kebajikan itu tidak hanya dilihat dari tindakan lahiriah, tetapi juga dari niat dan sikap kita terhadap Allah dan sesama. Selanjutnya, kita akan membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat 190. Ayat ini sangat penting karena membahas perintah berperang di jalan Allah dan batasan-batasan yang harus dipatuhi. Ya, ayat ini dimulai dengan perintah untuk berperang melawan orang-orang yang memerangi kita. Ini menekankan bahwa umat Islam memiliki hak untuk membela diri. Tepat sekali, namun penting untuk diingat bahwa perintah ini bukan untuk menyerang secara sembarangan. Ini adalah bentuk pembelaan diri. Dan yang menariknya lagi, Allah itu mengingatkan kita untuk tidak melampaui batas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap tindakan, bahkan dalam perang sekalipun, kita harus menjaga etika dan prinsip keadilan. Betul, Amanda. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini berarti kita harus bertindak dengan penuh tanggung jawab bahkan dalam situasi yang sulit. Ayat ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya kesadaran moral. Dalam setiap tindakan, kita harus selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, dan konteks sejarah dari ayat ini juga penting loh. Ini diturunkan pada masa ketika umat Islam mengalami penindasan, memberikan panduan bagi mereka dalam menghadapi situasi tersebut. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa berperang di jalan Allah harus dilakukan dengan niat yang benar dan dalam batasan yang telah ditentukan. Baik, itu tadi episode kali ini. Terima kasih sudah menonton podcast kita. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bye-bye.